pagi Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Agrimedia Publishing. Nah, sekali lagi kita kedatangan tamu istimewa, yakni penulis buku dari Bait-Bait Nadama, Saat Mudhof Menemukan Mudhof Ilaihnya. Baik, kita sapa dulu penulis kita pada pagi hari ini. Halo Kak Cici. Halo Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya Kak kabarnya. Perkenalkan, saya Cici Firlia. Saya lahir di Lampung Timur. Dari kecil saya memang memiliki ketertarikan kepada dunia literasi dan menulis. Jadi saya suka banget menulis gitu, karena menulis itu kan untuk cara saya gitu untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Cici? Sekarang kesibukannya yaitu kuliah. Oke. Saya kuliah di Institut Agama Islam Darul Amal Lampung. Untuk jurusannya apa Kak? Jurusan Ekonomi Syariah. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Saya Aina sebagai host yang hari ini akan memandu acara podcast pada pagi hari ini. Untuk yang pertama ialah judul bukunya sangat unik ya Kak, Bait-Bait Nadama. Boleh nih Kak dijelaskan asal-asalan kenapa memilih judul ini? Bait-bait Nadama itu seperti bait-bait nabawi yang ada di dalam kitab-kitab di pesantren gitu. Ini kan subjudulnya Saat Mudhof Menemukan Mudhof Ilaihnya. Dalam ilmu bahasa Arab, mudhof dan mudhof ilaih itu memiliki dua unsur yang saling melengkapi. Terus apa nih Kak hal yang menginspirasi Kakak menulis buku ini? Terinspirasi dari pengalaman hidup, dari cerita teman-teman, juga ada cerita pribadi juga ada. Terus ya dari cerita-cerita yang pernah saya lihat dan pengalaman hidup saya. Berarti Kak di dalam bukunya pasti ada nilai-nilai tersendiri nih Kak. Boleh disebutkan Kak nilai-nilai yang tergandung di dalam buku Bait-Bait Nadama sendiri? Itu ada tentang kesabaran, keikhlasan, harapan, dan juga keyakinan bahwa hidup itu punya makna tersendiri dan pasti ada hikmahnya. Boleh nih di spoiler sedikit aja Kak cerita dari Bait-Bait Nadama sendiri. Bagian part yang Kakak paling suka nih, boleh diceritain ke teman-teman. Ada sih beberapa bait yang saya tulis tuh ketika sedang merenung, ya sedang seperti pas malam-malam gitu kan, malam-malam gitu sepi, kadang juga mikir apa ya, kok gini, kok hidup kenapa seperti ini gitu kan. Ketika sedang putus asa ya Kak, bingung. Susah gitu mau cerita ke ini juga susah, nggak bisa ngomongnya. Jadi saya tulis buat sebagai tulisan gitu. Boleh nih Kak disebutkan untuk tokoh-tokohnya tuh ada siapa aja nih Kak di Bait-Bait Nadama sendiri? Di sini ada tokoh, ada Gus Zain sebagai pemeran utamanya. Oh, pemeran utamanya nih Gus Zain. Sama ini ada Santriwati namanya Zahra. Zahra kan itu artinya bunga. Oh, bunga. Iya, bunga. Oh, selama menulis ini ada nggak sih Kak tantangan terbesar dalam proses penulisan? Tantangan terbesarnya yaitu membuat perasaan dan pikiran itu menjadi tulisan. Ada nggak Kak sih ketika menulis tapi Kakak tuh stuck bingung mau nulis apa, itu pernah nggak sih Kak terjadi? Sering terjadi. Gimana nih? Coba ceritain nih Kak, saat itu Kakak kan pas lagi stuck nih bingung mau nulis apa, boleh ada nih tips buat teman-teman biar nggak stuck gitu. Kakak ngelakuin hal apa nih? Biasanya tuh kalau misal stuck nggak ada pikiran untuk melanjutkan cerita itu kan bingung kan ya. Jadi ya udah menjalani kegiatan kayak sehari-hari gitu, kegiatan pesantren gitu yang kayak ngaji atau apa, tiba-tiba itu pikiran udah muncul sendiri. Oh, jadi nggak refreshing gitu Kak? Oh enggak teman-teman, ternyata jalani kegiatan dengan sehari-hari nanti muncul idenya lagi ya Kak. Kalau Kakak punya makanan favorit nih Kak? Oh, ketika menaikkan mood dalam menulis itu ada Kak? Oh ada teman-teman ternyata. Apa nih Kak? Itu ada es krim dan boba biar semangat lagi nulisnya. Untuk teman-teman yang lagi stagnan menulis, boleh nih lihat cara
Kak Cici dalam menaikkan mood booster? Ya, Kalau tebel bukunya berapa Kak kira-kira? Ada 200-an. 200-an. Iya. Saya itu ada part yang benar-benar buat stres atau ada trauma juga tersendiri di situ. Jadi saya tulis ungkapkan dengan tulisan di situ. Terus menurut Kak Cici siapa nih Kak yang paling cocok untuk membaca buku Kak Cici sendiri? Menurut saya semua orang cocok untuk membaca. Semua orang cocok, apalagi untuk kalangan pesantren nih Kak. Iya. Kayaknya yang emang kan kalau di pesantren kadang kita kepikiran untuk putus asa ya Kak. Iya. Karena kita kan tidak boleh keluar, tidak boleh megang gadget. Iya. Nah kita kan kayak stagnan gitu Kak. Dan juga kan ada masalah pasti dengan pertemanan. Iya. Ada yang iri, ini itu. Iya betul Kak. Kalau di pondok pesantren ada nggak sih Kak di dalam cerita Bait-Bait Nadama ini tentang pertemanan sendiri? Ada. Oh boleh diceritain nih Kak? Di situ Bagian ada apa? tentang persahabatan. Hmm. Dan juga ada juga musuh. Musuh itu karena dia iri dengan temannya itu. Oh. Tapi akhirnya musuhnya itu sadar dan tobat. Jadi musuhnya itu minta maaf sama pemeran utama di sini. Oh pemeran utamanya. Iya, Jadi di tadi ya Kak? Zahranya tuh. Oh Zahra. Iya. Pemeran utamanya. Apa harapan Kak Cici setelah buku ini diterbitkan? Harapan saya semoga buku ini bisa menjadi teman bagi yang sedang patah hati, sedang berproses, dan juga untuk semangat menjalani kehidupan yang gong ini. Oh yang gong banget ya teman-teman, kehidupan zaman sekarang yang gong. Terus nih Kak, mengapa masyarakat perlu terus menumbuhkan budaya membaca dan menulis? Karena membaca itu kan membuka wawasan. Kalau menulis itu bisa membuka pemikiran. Jadi ini ada nggak sih Kak untuk pesan untuk sobat literasi di rumah yang mau atau ingin mulai menulis? Jadi untuk sahabat-sahabat literasi yang ingin memulai menulis, tulis aja apa aja yang ada di hati dan pikiran. Jangan ragu untuk memulai menulis, karena penulis hebat itu dimulai dari langkah yang kecil-kecil. Oh, penulis yang hebat dimulai dari langkah yang kecil. Mungkin untuk teman-teman nih ada pertanyaan nih dari teman-teman Agramedia di rumah nih Kak. Pernah kepikiran buat nyerah gitu aja nggak sih Kak di tengah proses menulis? Tentu aja pernah. Apalagi pas di saat diri sendirinya itu punya ada masalah gitu. Jadi ada patah semangat lah itu untuk mulai menulis lagi karena di situ atau banyak kegiatannya juga. Oh ada lagi nih Kak pertanyaan dari teman-teman Agramedia. Ide buku ini datangnya dari mana sih? Oh ide bukunya Kak datangnya dari mana nih Kak? Ceritanya dari perjalanan saya selama di pesantren juga ada. Dari cerita teman-teman yang bisa dipublikasikan juga, tapi tidak menyebut orangnya langsung di situ. Oh berarti ada nggak sih Kak cara untuk mendapatkan buku Bait-Bait Nadama sendiri itu caranya gimana nih Kak? Untuk teman-teman Agramedian yang sedang nonton dan pengen banget baca buku Bait-Bait Nadama sendiri. Kalian bisa menghubungi tim Agramedia Publishing atau bisa DM sosial media saya, namanya iya_rj. Nah itu atau juga bisa DM sosial media Agramedia juga. Insya Allah luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Cici yang telah meluangkan waktu pada belum siang nih ya, pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ini yang telah berbagi kisah dalam proses kepenulisan Bait-Bait Nadama. Mungkin untuk teman-teman yang ingin membaca novel Kak Cici Bait-Bait Nadama saat mudah menemukan mudah ilahnya, boleh untuk DM ke Instagram Agramedia Publishing atau ke akun Kak Cici. Akunnya apa? iya_rj. Nah untuk teman-teman terima kasih telah melihat podcast pada pagi menjelang siang ini dan semoga kita diberi manfaat setelah melihat podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.